Lah, Pak Budi ini awet muda Mitra Songgolangit ya. Debat-debat. Nah, ini kalau koperasi yang punyanya Mbak Lena ini koperasi bodong, Pak. Setiap lebaran itu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Songgolangit kembali lagi di podcast Radio Songgolangit FM, bukan sembarang podcast. Rame ya. Ya, Mitra Songgolangit, saya Anita Rahma. Seperti biasa, nanti kita akan menyampaikan beberapa informasi dan juga keseruan ya. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani Pak Budi. Oke, halo. Halo Pak Budi. Pak Budi, gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah Mbak Nita baik sekali. Alhamdulillah. Pak Budi ini awet muda Mitra Songgolangit ya. Hebat. Pak Budi, ini ada beberapa unek-unek ini dari teman-teman berkaitan dengan ini ya, kemarin ini sempat viral juga di media sosial Pak Budi. Ya. Ini berkaitan dengan koperasi yang marak di kalangan masyarakat, tapi katanya sih koperasi, tapi begitu ditelusuri ternyata bukan koperasi. Bukan koperasi. Nah, ini berkaitan dengan hal ini ini nanti Pak Budi. Ya. Jadi memang betul apa yang dikatakan Mbak Nita, banyak beberapa koperasi yang memang berkedok koperasi, tapi untuk anggotanya itu hanya beberapa. Jadi banyak kita jumpai di Ponorogo, dan ini juga harusnya memang kita harus mengetahui sebenarnya filosofi koperasi itu kan, koperasi ini adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Kemudian koperasi ini adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Kemudian koperasi ini memberi manfaat atau benefit, bukan pendapatan. Kemudian anggota koperasi ini bertransaksi melalui koperasi, bukan anggota bertransaksi dengan koperasi. Jadi anggota ini bertransaksi melalui koperasi, bukan anggota bertransaksi dengan koperasi. Ini filosofi koperasi ini memang harus dipahami betul, bahwa koperasi itu ini juga sosial, kemudian bukan kumpulan modal tapi kumpulan orang gitu kan. Kemudian koperasi ini juga memberi manfaat, bukan bukan pendapatannya maksudnya atau profit. Kemudian juga bertransaksi melalui koperasi, bukan bertransaksi dengan koperasi tapi melalui, jadi memanfaatkan sebuah koperasi. Itu yang yang harus kita pahami dulu terkait dengan filosofi koperasi itu. Dan di Kabupaten Ponorogo ini banyak koperasi yang ada di Ponorogo, hampir kurang lebih sekitar 1000 sekian gitu ya. Dari 1000 sekian itu ada beberapa koperasi yang aktif, kemudian ada juga yang tidak aktif. Ini banyak. Jadi hampir kalau keseluruhan ini kan hampir 1048 koperasi yang ada di wilayah Ponorogo. Nah, dari 1048 itu ada beberapa jenis koperasi, diantaranya jenis koperasi produsen itu sekitar 48, kemudian koperasi pemasaran itu ada 1, kemudian yang terbanyak ini ada koperasi konsumen hampir 664, kemudian koperasi jasa ada 8, kemudian koperasi simpan pinjam ini ada sekitar 145. Ini
beberapa koperasi yang ada di wilayah Ponorogo. Nah, tentunya dalam berkoperasi itu yang harus lebih di apa itu diawasi ya, tentunya ini beberapa koperasi memang ada yang menjadi kasus seperti yang mungkin ada beberapa yang Mbak Nita sampaikan tadi juga. Salah satunya ada salah satu koperasi X ini juga yang ada di Ponorogo juga sampai sekarang pun ini masih bermasalah. Kemudian ada koperasi-koperasi yang koperasi cabang yang ada di wilayah Ponorogo ini juga ada. Jadi kami mendapatkan aduan-aduan dari beberapa masyarakat yang terkait dengan masalah perkoperasian, bahwa dalam koperasi itu ada satu permasalahan dan memang benar adanya karena ini koperasi tapi anggotanya ini kalau dilihat tidak ada anggotanya, hanya beberapa saja yang di situ, padahal sudah ditentukan dalam undang-undang itu bahwa koperasi itu juga harus ada anggotanya dan kekuasaan tertinggi pada anggotanya. Itu yang ada di Kabupaten Ponorogo. Oke. Bentar Mitra Songgolangit. Kok Pak Budi tahu ya? Pak Budi ini siapa sebenarnya? Nah, ini jadi Mitra Songgolangit, kok Pak Budi tak tanya tentang koperasi kok tiba-tiba bisa menjelaskan secara gamblang. Ini tadi oh ya, kenalan dulu. Lupa tadi ya. Gimana sih? Ya, Pak Budi monggo kenalan dulu. Jadi saya di bidang koperasi UKM, dalam hal ini di Dinas Perdakum, itu mulai Desember ya 2021, jadi masih seumur jagung saya di bidang koperasi UKM khususnya. Jadi sebelumnya memang saya di di Badan Penanggulangan Bencana, kemudian di Satpol PP, kemudian di Dinas Perdakum khususnya di koperasi UKM. Nah, ini adalah satu tantangan baru bagi saya, dan saat sekarang baru 4 bulan ini saya merasakan betul betapa luasnya keterkaitan dengan koperasi kemudian UKM. Kalau kita bicara masalah UKM ini juga lebih banyak lagi. Banyak ya, kalau Pak ya. Di Kabupaten Ponorogo sesuai data untuk UKM ini kan ada sekitar 38.000 UKM, jenis UKM, ada Kria, kemudian ada Mamin dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Itu sekilas terkait dengan saya, Mbak Nita mungkin kenal. Kalau kenal kan enggak sayang ya. Tapi Pak Budi ini ini loh Mitra Songgolangit ya. Nama beliau ini sudah melanglang buana di Kabupaten Ponorogo. Pasti semua sudah pada kenal ya. Nah, Pak Budi, kalau berkaitan dengan koperasi, tadi kan Pak Budi sempat menyebutkan ada ribuan koperasi. Ribuan, 1066 kalau tidak salah itu. 1048. Oh, 1048. Ini berarti macamnya beda-beda, Pak, koperasi. Apa aja itu, Pak? Jadi jenis koperasi yang saya sampaikan tadi. Jadi jenis koperasi itu ada koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, kemudian koperasi konsumen, koperasi jasa. Itu jenis-jenis koperasi yang ada di Ponorogo, dan saya sampaikan tadi yang terbanyak ini adalah koperasi konsumen. Ini hampir 664. Jadi dari total 1048 yang aktif itu hampir 866 kalau tidak salah itu. Yang tidak aktif ada juga yang di situ. Nah, tidak aktif ini biasanya beberapa koperasi ini kan badan hukum yang sangat mudah, dan biasanya ini mendirikan koperasi karena akan mendapatkan bantuan, bansos atau dan lain sebagainya itu. Nah, akhirnya hanya mendapatkan bantuan itu saja, tapi tidak ada keberlangsungan. Ini makanya banyak yang mati itu karena disebabkan oleh itu rata-rata yang saya ketahui di data saya itu. Nah, Pak Budi, kalau di masing-masing RT sekarang kan kayaknya ada koperasi kecil ini ya yang dijalankan oleh RT atau warga. Nah, kalau berkaitan dengan hal ini bagaimana Pak? Kemarin kok kayaknya di lingkungan Nita juga gitu ya, tapi
koperasinya ini koperasi barang, Pak Budi. Iya. Jadi sebenarnya di Ponorogo itu juga ada koperasi wanita. Dalam hal ini setiap desa itu ada koperasi wanita karena pada waktu itu ada bantuan sosial dari ke provinsi untuk membentuk koperasi, sehingga bantuan itu hibah ya maksud kami, hibah yang disampaikan kepada masing-masing desa itu kan dikasih modal 25 juta, jadi dihibahkan 25 juta, akhirnya dikembangkan. Makanya untuk Kopwan yang ada di wilayah Ponorogo ini semua desa, hampir sekitar 300 desa mempunyai koperasi wanita. Nah, kalau kita bicara masalah apa itu koperasi, itu kan tentunya ya itu tadi harus mempunyai izin kan. Kalau yang di RT itu apakah memang sudah ada izinnya atau belum? Nah, kami belum mengetahui. Kalau Dari kelurahan kayaknya, dari Pak. kelurahan, kalau saya pikir kalau di kelurahan itu namanya koperasi wanita, sudah terbentuk di situ. Koperasi Kalau wanita. kalau koperasi wanita itu kan satu desa, jadi banyak warga masyarakat, mungkin RT dan apa itu anggotanya di situ yang banyak itu. Jadi masing-masing desa itu ada yang namanya koperasi wanita. Oh, ini apa ada hubungannya dengan UKM juga sih, Pak? Sebenarnya di koperasi itu kan ada bidang usaha juga. Usaha ini kan yang jelas masing-masing anggota ini kan bisa juga dalam koperasi itu mendirikan bidang usaha. Jadi usahanya apa, lah itu nanti kan juga bisa dikembangkan kepada anggota-anggotanya untuk apa itu membuat apa usaha dan nanti dijual, sehingga akan apa itu memperbesar koperasinya juga dan juga akan mensejahterakan anggotanya itu. Wah, berarti mantap ya. Ya. Mantap berarti. Nah, ini Pak Budi, kalau berkaitan antara UKM dengan koperasi, berarti kan sudah ada kolaborasi nih Pak ya. Nah, ini kenapa sih Pak kok sekarang ini ya, kalau dari pengalaman yang pernah Nita dapat, ini ada tetangga juga yang mau ketika membuat produk UKM ini harus daftar ke LPSE dulu, ke layanan pengadaan secara elektronik. Memang sekarang Ya, harus begitu ya Pak? Harus itu karena kalau tidak salah memang di Perpres nomor 2 tahun 2022, mudah-mudahan tidak keliru itu kan memang sekarang itu diwajibkan untuk membeli produk dalam negeri. Jadi produk dalam negeri itu yang harus disarankan. Makanya di UKM itu kenapa dimasuk e-katalog, karena semua pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah itu nantinya akan melalui e-katalog. Jadi ada katalognya. kalau UKM atau punya usaha-usaha yang lain itu memang diharapkan untuk bisa masuk e-katalog, karena seperti yang kemarin ini adalah sangat perhatian betul ini dari Pak Bupati Kang Sugiri Sancoko ini untuk kepada UKM yang ada di wilayah Ponorogo. Kenapa ya? Kang Sugiri ini juga sangat memperhatikan kepada UKM. Salah satu contoh ini kan mau lebaran. Ya, mau pengadaan kue lebaran, dan Pak Bupati ini sangat peduli sekali kepada UKM yang ada di wilayah. Ini memberi kesempatan kepada UKM untuk membuat kue lebaran. Nah, namun demikian setelah kami yang ada di bidang UKM ini kan memfasilitasi bahwa kita punya UKM, monggo ini dikerjakan. Dari UKM yang ada itu rata-rata memang belum masuk e-katalog, sehingga ini kan tidak bisa kalau tidak masuk e-katalog, karena pengadaan barang dan jasa itu melalui e-katalog yang sudah resmi itu. Nah, ini kan masih belum masuk ke situ, sehingga menjadi kendala. Namun demikian ini bisa diakomodir, dalam arti
mungkin dari beberapa UKM ini ada yang sudah masuk di e-katalog. Nah, nanti ini kan bisa menyokong, dalam arti katakanlah itu misalkan itu 5.000 untuk pengadaan, misalkan ini untuk UKM 5.000, kemudian nanti yang punya e-katalog ini akan membagi kepada anggota-anggota yang lain, UKM yang lain, karena di situ kan sudah ada kelompok-kelompok UKM. Jadi ketua-ketua kelompoknya sudah ada yang mempunyai anggota kan banyak. Sudah kita kumpulkan 12 ketua kelompok, kemudian kita sampaikan apa yang diinginkan oleh Bapak Bupati, dan kemudian monggo ini memberi kesempatan kepada UKM untuk ya istilahnya bisa untuk lebaran lah, paling tidak kan seperti itu. Namun demikian karena ada beberapa UKM ini yang belum masuk e-katalog, sehingga ini akan menyulitkan untuk pengadaan. Namun demikian kan ada salah satu yang sudah masuk e-katalog, yaitu menjadi ketua regunya lah seperti itu. Jadi bisa mengakomodir kepada teman-teman yang lainnya. Dan harapannya tentunya kami juga sudah melaksanakan sosialisasi bersama ULP, karena yang mempunyai kompeten dalam hal e-katalog ini kan ULP. Nah, itu kita sudah mengundang hampir kurang lebih sekitar 500 UKM yang ada di wilayah Ponorogo. Itu kita berikan sosialisasi, kita kerjasama dengan ULP untuk mensosialisasikan terkait dengan e-katalog. Nah, ini sudah serba digital berarti Pak iya, ya sekarang ya. Sebenarnya sudah kita lakukan keterkaitan dengan sosialisasi terkait dengan e-katalog. Kita kerjasama dengan ULP untuk bagaimana supaya UKM ini bisa masuk ke e-katalog gitu. Oh, berarti di e-katalog kalau mau nyari pentol gitu ada Pak? Ada saja semua. Sembarang ada di e-katalog itu, yang jelas misalkan Mbak Nita ini mau usaha apa? Usaha pentol kan gitu. Kemudian usaha apalagi mangkok, kemudian usaha sendok, jadi pentol, mangkok, sendok kan gitu. Nah, di situ kan sudah ada di e-katalog itu kan nanti harus muncul ada ya Pak ya. NIB, kemudian nanti jenis usahanya apa, lah nanti dicantumkan di situ nanti kan kalau saya misalkan dari dinas itu mau beli pentol mau dari dinas, nanti kan gitu nanti kan lihat e-katalog di situ. Oh, ini ada yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita belanja pentol, mangkok, sendok, seperti itu. Nah, ini Mbak Nita bisa nanti langsung mengurus ke yang lebih jelas, nanti yang berkompeten ini adalah di ULP Kabupaten Ponorogo. Oke, baik. Wah, berarti antara koperasi, UKM, LPSE ini pun juga sudah ini saling bersinergi berarti Pak Budi ya. Iya, betul. Makanya kalau sudah masuk e-katalog, nanti Mbak Nita itu bisa melihat apa itu dinas-dinas OPD itu untuk pengadaan barang dan jasa itu berapa. Nanti akan terlihat di situ juga. Jadi Mbak Nita nanti akan tahu, misalkan salah satu dinas A ini ada belanja barang jasa sekitar 60 juta, misalkan Mbak Nita akan tahu nanti di situ. Makanya harapannya nanti kan kalau sudah masuk e-katalog, yang jelas semua OPD nanti belanjanya barang dan jasa melalui e-katalog itu. Itu sekarang kan era digitalisasi, makanya harus transparan dan juga lebih bagus, saya pikir yang seperti ini. Oke, berarti semakin mantap ya, semakin oke. Semakin oke. Mau nyari apa aja di e-katalog ada sesuai dengan kebutuhan ya, dan produk-produk UMKM di Ponorogo ini pun juga bisa dilihat di e-katalog tersebut. Kita kembali lagi nih Pak Budi, ada pertanyaan yang berkaitan dengan koperasi tadi, kembali ke bagian ini. Nah, tadi kan ada ini Pak koperasi yang tulisannya sih koperasi, ternyata sebenarnya bukan koperasi. Kalau dilihat ciri-cirinya gimana sih biar kita itu nggak salah gitu loh Pak Budi? Ya, yang jelas yang pertama kan namanya koperasi kan harus ada izinnya. Jelas itu ada izin mendirikan koperasi itu kan ada.
ada badan hukumnya itu. Terkait dengan itu juga yang jelas kan di akte notaris kan juga ada itu masalah dan koperasi-koperasi yang terdaftar itu ada di ODS, jadi di sistem kementerian itu kita semua bisa melihat terkait dengan koperasi-koperasi mana saja yang secara legalitas ini ada di situ. Nah, untuk itu kita juga mendapatkan surat himbauan atau surat dari kementerian terkait untuk pengawasan atau monitoring terhadap koperasi-koperasi cabang yang ada di Ponorogo. Itu ada surat dari kementerian untuk melihat atau mengawasi atau mengecek di beberapa wilayahnya terkait dengan koperasi koperasi cabang. Jadi di Ponorogo ini juga ada koperasi cabang. Misalkan induknya itu di Jombang atau di Nganjuk, lah ini juga di cabangnya Ponorogo ini nantinya kita juga akan mengecek keterkaitan dengan masalah izin. Jadi kalau itu koperasi yang jelas dan tidak jelas, yang jelas kami mempunyai data itu Mbak Nita. Jadi di data ODS itu ada koperasi-koperasi yang aktif dan yang jelas koperasinya kalau memang itu resmi saya pikir sudah tercatat di situ. Makanya ini menjadi sebuah PR kami bahwa ada berapa koperasi yang tidak sehat, kemudian ada berapa koperasi yang tidak bermasalah. Ini menjadi tugas kami untuk selalu mengawasi koperasi-koperasi yang ada di wilayah Ponorogo sehingga anggota koperasi ini betul-betul nanti tidak salah langkah, tidak merugikan seperti ada beberapa koperasi yang sampai sekarang ini juga tidak jelas, maksudnya tidak jelas bermasalah itu. Nah, ini kalau koperasi yang punyanya Mbak Lena ini koperasi bodong, Pak. Setiap lebaran itu. Wow, nah itu nanti bukanya setiap lebaran, Pak. Iya. Investasi bodong ya. Investasi bodong. Setiap kali lebaran korbannya ini anak-anak. Nah, terakhir nih Pak Budi, ternyata kita sudah mulai di penghujung acara. Nah, yang terakhir pesannya untuk masyarakat berkaitan dengan koperasi dan UKM apa Pak Budi? Jadi kalau masalah koperasi yang jelas saya mengharapkan kepada pengawasnya untuk lebih lebih intens dalam mengawasi koperasinya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita lihat koperasi sehat dan tidak ini kan setiap tahunnya ini kan melaksanakan rapat anggota tahunan. Dalam artian rapat anggota tahunan ini pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya ini kan juga menjadi tolak ukur juga ini sehat atau tidak. Kalau salah satu koperasi ini tidak melaksanakan RAT, nah ini kan bisa dipertanyakan kenapa kok tidak, kan itu adalah salah satu pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada anggotanya. Ada beberapa koperasi yang tidak melaksanakan RAT, tidak melaksanakan laporan. Nah ini berarti kan tanda tanya, ada apa di situ kan itu. Ini menjadi catatan juga terkait dengan itu. Nah itu yang jelas terkait dengan koperasi ya itu tadi keaktifan kepada anggotanya. Yang pertama bahwa anggota ini selaku pemilik ini harus mempunyai 4 semangat ini. Jadi yang pertama itu semangat untuk mendirikan, kemudian yang kedua semangat menggunakan jasanya, kemudian yang tiga semangat membangun dan membesarkan, kemudian yang 4 ini semangat mempertahankan kelangsungan hidup. Ini anggota ini selaku anggota ini kan pemilik. Jadi pemilik koperasi itu ya harus mempunyai semangat itu. Bagaimanapun juga besar kecilnya koperasi ini tergantung dari anggota itu. Kalau yang UKM saya berharap kepada saudara-saudara sedulur-sedulur UKM ini juga untuk segera mengurus NIB, nomor izin berusaha. Karena bagaimanapun juga legalitas usaha ini juga akan berguna dan bermanfaat secara legalitas.
nanti kalau sudah terdaftar di DNB segerakanlah untuk masuk ke e-katalog itu nanti, karena pengadaan barang dan jasa pemerintah nanti juga melalui e-katalog itu. Dan yang penting tetap semangat untuk UKM yang ada di wilayah Ponorogo. Oke, nah jadi seperti itu Mitra Songgolangit ya. Jadi kalaupun mau mendirikan koperasi juga harus berizin. Kemudian kalau yang punya UKM jangan lupa segera didaftarkan ke LPSE. Nah, ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Anita. Saya Budi. Jangan lupa like, komen, subscribe Radio Songgolangit. Terima kasih. Assalamualaikum.